semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Aku adalah Sonia, teman-teman itu boleh panggil aku Sonia atau Kak Sonia atau Ci Sonia. Aku adalah seorang lifestyle, personal finance, dan juga self-development enthusiast. Di kesempatan kali ini, aku mau share pengalaman aku tentang pertama kalinya aku pakai behel. Sebenarnya aku pakai behel ini bukan karena buat fashion atau buat gaya-gayaan gitu biar tren pada masanya kayak waktu kita masih sekolah dulu, masih SMA gitu kan kayaknya kalau pakai behel keren ya. Tapi aku pasang gitu pure bukan karena keren-kerenan. Tapi jadi ceritanya gara-gara gigi bungsu aku 4 itu tumbuh, terus yang salah satunya itu dia tumbuhnya itu sampai bikin gigi-gigi lainnya yang ada di depan sini itu miring. Jadi ikut tumbuhnya miring dan juga sekarang gigi aku tuh kayak maju mundur berantakan gak karuan gitu loh. Nah akhirnya kan karena gigi aku udah bener-bener berantakan, akhirnya aku memutuskan untuk pasang behel ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, aku pasang behel itu habis berapa sih? Terus aku pasangnya itu di mana? Terus jenis behel itu ada apa aja? Sakit atau enggak sih? Teman-teman cocok banget buat nonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu karena aku masih akan share tentang pengalaman-pengalaman aku lainnya di YouTube ini. Jadinya jangan kemana-mana karena masih akan ada info-info menarik lainnya ke depannya. Nah, pertamanya untuk pasang kawat gigi atau behel ini, itu aku sempat survei di beberapa tempat. Ada yang murah-murah, yang di bawah 5 juta, kayak cuma 2 juta atau 3 juta, tapi dia itu pasangnya di tukang gigi, which is aku udah nggak mau, karena aku dapat saran dari teman-temanku yang pernah pasang behel, kalian kalau misalnya mau pasang behel, itu better di tempat yang trusted sekalian. Jadi carilah dokter gigi yang udah ambil spesialis ortodonti. Kenapa? Karena beda gitu hasilnya. Takutnya kalau misalnya kita pasangnya di em, tukang gigi biasa gitu, nanti akan terjadi gangguan-gangguan lain seperti overbite, underbite, atau eh, kun- atau jadi nggak pas gitu loh teman-teman kayak gigitannya gitu. Banyak yang kehilangan daya gigit dan segala macam setelah pasang kawat di tukang gigi biasa. Nah, aku tuh sebenarnya itu awalnya nggak pengen pasang kawat gigi karena ya seperti yang teman-teman tahu kalau pasang kawat gigi itu bersihin gigi itu jadi susah, makan itu jadi terbatas dalam artian nggak bisa makan berbagai jenis yang terlalu keras gitu. Aku jadi dulu tuh sebenarnya pengennya pasang aligner. Kalau teman-teman tahu ada aligner yang warnanya itu putih yang bening nggak kelihatan dan dia tuh bisa dilepas pasang gitu kan. Aslinya tuh aku mau pasang itu. Aku udah survei ke beberapa merek, mulai dari yang lokal sampai yang internasional. Yang paling cheap itu adalah merek Rata yang aku cek, rata.id gitu kalau teman-teman pernah lihat. Cuma aku lihat reviewnya, testimoninya gitu kok nggak terlalu mantep ya pakai yang itu. Akhirnya aku memutuskan untuk cari yang di atasnya itu lagi. Ada yang bagus banget, temanku tuh ada yang pernah pakai, mereknya itu Invisalign, tapi harganya 60 juta. Jadinya aku nggak punya budget kan buat pasang aligner sampai 60 jutaan gitu. Terus aku cari yang tengah-tengah, itu ketemu merek lain namanya tuh Senyum. Dia itu merek brand Malaysia gitu, harganya tuh masih normal ya, kepala dua, 20-an. Terus aku sempat lihat di website dia kan, dia bilang bisa ngelihatin kondisi gigi kita apakah kita itu bisa pakai liner atau enggak. Terus akhirnya ya udah aku ikutin kan semuanya yang ada di websitenya. Aku foto gigi aku dari tampak depan, tampak samping kanan, kiri. Terus juga dari posisi. Terus aku fotoin kan gigi aku dari tampak depan, tampak samping yang satunya lagi, terus dari bawah sama dari atas. Kayak buat ngeliat gitu seberapa maju atau seberapa berantakannya gigiku. Akhirnya aku foto gigi-gigiku, terus aku submit ke mereka. Nggak lama kemudian, nggak nyampe 1 kali 24 jam, itu aku dapat balasan. Intinya, aku tuh nggak bisa pakai liner di Senyum. Karena apa? Liner itu cuma bisa untuk merapihkan, nggak bisa untuk memperbaiki gigi yang benar-benar berantakan. Berarti itu artinya gigi aku itu udah sangat berantakan gitu, sampai maju mundur dan nggak karuan deh pokoknya gara-gara gigi bungsu tuh jadi parah. Ya walaupun sebenarnya aslinya tuh aku udah punya gingsul ya. Aku tuh punya gingsul depan belakang yang memang dari waktu kecil itu giginya udah dicabut karena tumbuhnya dua gitu kan. Ya itu udah berantakan sih. Cuma gigi-gigi yang lain tuh aslinya gigiku tuh rapi guys. Jadi ronsen antara waktu tahun berapa tuh? Tahun 2021 sama ronsen tahun 2022 ini tuh jadi beda jauh. Jadi gigi yang aslinya rapi, dia jadi miring-miring gak karuan gitu. Nah,
Akhirnya aku sedih tuh, ya kok nggak bisa gitu pakai eyeliner. Mau nggak mau satu-satunya jalan untuk aku itu adalah pasang kawat gigi atau behel. Nah sebelum pasang itu aku juga sempat survei-survei ke beberapa tempat. Kalau yang dokter gigi, yang ortodonti itu rata-rata di atas 5 juta. Jadi start dari 6, 7, bahkan sampai yang 26 juta itu juga ada. Terus aku tanya ke teman-temanku yang udah lebih lama pakai kawat gigi, mereka itu kebanyakan ngerekomendasiin aku ke satu tempat ini yang akhirnya aku pasang, yaitu Audi Dental. Jadi kali ini aku nggak di endorse, tapi aku mungkin mau share kali ya pengalaman aku pasang kawat gigi di Audi Dental ini. Jadi Audi Dental ini sebenarnya klinik gigi paling besar di Jakarta. Dia nggak cuma di Jakarta doang sih, sebenarnya ada beberapa cabang. Aku ini pasang di Audi Dental yang cabang Kuningan, yang ada di Tokopedia Tower. Selain di Kuningan, di Jakarta Selatan itu mereka juga punya cabang seperti di Sunter, terus juga ada di Bekasi, ada di Depok gitu kan, ada di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian pasang di satu tempat nih, terus kalian lagi ke daerah lain, tapi dokternya Audi Dental tuh juga praktek di sana. Itu kalian boleh banget ke sana gitu. Jadi nggak harus di tempat kalian pasang kawat gigi. Yang penting dokternya sama gitu. Dari awal kalian pasang sampai akhir kalian pasang itu dokternya nggak boleh ganti-ganti. Karena dia kan yang akan ngelihat perkembangan gigi kita itu seperti apa. Nah, untuk di Audi Dental itu harga kawat paling murah itu adalah 9 juta. Kalau teman-teman bayar cash itu bisa dapat potongan 2,5 juta. Jadi harganya adalah 6,5 juta. Itu adalah kawat gigi yang biasa banget, yang metal yang pakai karet. Nah, aku tuh sempat galau. Jadi aku tuh antara mau pakai yang paling murah itu, yang 6,5 juta, atau yang ini nih. Jadi aku tuh tertarik sama kawat yang modern. Dia itu yang udah nggak usah pakai karet. Karena apa? Karena klaimnya itu dia lebih cepat untuk merapikan gigi. Misalnya kalau kawat yang biasa, yang metal itu dia butuh waktu 2,5 tahun. Kalau kawat yang self ligating yang model baru ini itu dia cuma 2 tahun aja gitu. Bedanya sekitar setengah tahun. Terus yang kedua itu mengurangi rasa sakit juga ketika dipasang. Yang ketiga, itu dia lebih nggak butuh untuk cabut gigi. Kalau yang metal, itu dia butuh banget buat cabut gigi gitu. Jadi aku punya teman, dia pasang kawat juga di Audi Dental, dia lepas 3 sampai 4 gigi gitu harus dicabut. Nah, terus sama satunya lagi itu mengurangi sakit itu karena sebenarnya gini sih, kalau pakai karet kan berarti kayak tarikannya semakin banyak kan. Kalau misalnya nggak pakai karet itu jadi ya ngurangin tegangan sedikit gitulah. Sama satu lagi yang menarik buat aku itu adalah kalau misalnya kita pakai yang self ligating atau yang agak mahal ini, dia itu start dari 19 sampai 26 juta. Tapi aku ambil yang self ligating yang paling murah, jadi 19 juta dapat potongan 2,5 juta. Jadinya tuh aku bayar 16,5 juta untuk kawat gigi itu, pemasangan kawat gigi ini. Kalau teman-teman melihat, ini kan nggak ada karetnya ya. Nah, bedanya apa yang 19 juta sama 26 juta? Kalau yang 26 juta itu sebenarnya bisa dibilang dia lebih estetik. Dia kawat yang self-ligating, yang damon gitu, yang kualitasnya paling bagus. Terus ada juga yang transparan, yang clear gitu. Cuma aku sih nggak pakai yang clear ya, karena mahal. Itu kan jatuhnya buat estetik. Aku tuh tujuannya cuma buat ngerapiin gigiku aja. Jadinya aku rasa kawat-kawat self-ligating yang besi-besi ini tuh cukup banget gitu. Walaupun secara estetik juga jelek ya kalau teman-teman lihat. Aku kalau senyum gitu kan jadi agak ada besi-besinya dan warnanya tuh agak gelap gitu ya. Sebenarnya lebih bagus yang bening, cuma harganya terpaut jauh guys. Kayak aku nggak ikhlas gitu bayar beda 7 juta. Jadinya aku pakai yang biasa, yang 19 juta yang dipotong 2,5, jadinya 16,5 juta ini. Sebenarnya awalnya tuh aku mau pakai yang biasa, yang 6,5 juta tadi. Cuma aku pikir-pikir lagi, satu, dia bisa ngurangin rasa sakit. Dua, yang menarik buat aku adalah dia itu bisa mengurangi frekuensi kita untuk kontrol gigi ke dokter gigi. Jadi kalau yang metal biasa itu kalian harus balik terus ke dokter gigi itu 3 sampai 4 minggu sekali. Menurut aku sih lumayan sering ya, dan karena aku cukup sibuk lah ya, aktivitasku cukup banyak, jadi aku kayak nggak pengen gitu bolak-balik ke dokter gigi. Sekaligus kan juga ngurangin resiko penularan COVID ya, semakin aku jarang ke dokter gigi ya semakin baik sih gitu kan. Terus akhirnya setelah aku hitung-hitung, setelah aku timang-timang, akhirnya aku milih yang self-ligating ini, yang biasa gitu. Nah, kalau self-ligating ini, dia itu, aku bisa ke dokter gigi cuma kayak 2 bulan sekali, 6 sampai 8 minggu sekali, dengan pergerakan yang lebih bagus. Jadinya ya itu win-win lah ya buat aku yang punya keterbatasan waktu, tapi juga pengen
giginya rapi dengan cepat tanpa aku harus bolak-balik ke dokter gigi gitu kan. Jadinya ya udah aku putuskan untuk aku pakai itu aja. Oh iya, by the way, ini video aku ambil di hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022. Aku pasang kawat itu di tanggal 20-an, aku lupa 20 berapa, April. Jadi ini udah sekitar 5 minggu lah ya, 5 atau 6 minggu setelah aku pasang kawat gigi. Kalau teman-teman penasaran sama hasil sementaranya itu seperti apa, ini udah lumayan banget. Jadi awalnya gigi aku yang sini, itu dia lebih berantakan. Lebih berantakan, lebih maju lagi gitu kan. Sekarang udah agak ditarik mundur. Dan karena dokternya itu lagi ngetargetin gigi aku yang atas sama bawah ini, itu jadinya gigi aku tuh sekarang dikasih gigi turbo. Dia gigi turbonya itu jadi aku nggak bisa gigit. Nggak bisa gigit rapet, biar ininya tuh nggak bentrok sama atas bawah ini. Karena gigiku tuh ada yang deadlock gitu, kayak gini. Hmm, ini gigi turbonya, warnanya beda kalau teman-teman mau lihat. Mm-mm. Dikasih kayak penyangga gitu, jadinya aku nggak bisa gini. Karena kalau kayak gini tuh gigiku tuh jadi kemarin yang bawah tumbuhnya gini, yang atas tuh di depannya gini loh. Jadi dia kayak eh, deadlock gitu, sama dokternya lagi mau diakalin biar dia bisa agak normal dua gigi itu. Prosesnya itu sebenarnya simpel banget. Jadi pertama kali itu kita datang aja ke Audi Dental. Biaya kontrolnya itu yang hari pertama itu gratis, asalkan teman-teman nge-DP untuk pasang kawat bisa sama dokter itu gitu. Jadinya di hari pertama datang itu aku langsung disuruh untuk cetak gigi. Cetak giginya tuh cepet sih, prosesnya kayak nggak nyampe setengah jam yang pertemuan pertama itu. Cetak gigi gitu kan, cetak gigi itu sebenarnya biayanya 500.000. Tapi kalau misalnya kita udah DP dari awal gitu, kita cetak gigi sekaligus biaya kedatangan yang pertama itu udah include lah intinya. Jadi udah nggak usah nambah biaya cek dokternya lagi. Aku langsung lunasin di hari pemasangannya. Dan di hari pemasangannya itu yang tadi 500.000 untuk cetak gigi itu dipotongin gitu, jadinya nggak dihitung. Jadi cetak giginya itu termasuknya udah include gitulah, udah termasuk harganya. Nah, yang nggak termasuk itu adalah peralatan untuk bersihin gigi kita. Jadi mulai dari sikat giginya, terus juga ada interdental brush yang buat bersihin sela-sela gigi, terus juga ada wax atau kayak lilin buat kalau misalnya giginya kawatnya sakit gitu kena ke gusi dan segala macam itu beli lagi harganya itu di sekitar 165.000 untuk satu set itu dapat satu sikat gigi, dapat tiga interdental brush, sama dapat kayak satu kotak kecil isinya tuh wax. Nah, untuk pemasangan kawatnya sendiri, prosesnya juga nggak lama sih ya. Aku tuh nggak nyampe 1 jam. Nggak nyampe 1 jam udah terpasang kawat gigiku. Semuanya, aku langsung pasang atas dan bawah. Dan aku tuh sebenarnya senangnya ini, karena orang-orang kan biasanya kalau pasang kawat gigi itu mereka harus cabut ya. Nah, aku tuh kata dokterku, kemungkinan bisa nggak perlu cabut gigi. Jadi, udah diukur kan. Jadi, oh iya aku lupa ngabarin. Kalau misalnya teman-teman mau pasang kawat gigi, itu teman-teman harus ronsen dulu. Requestnya itu biasanya ronsen cephalometrics, yang rahang gitu, dia bisa ngeliat rahang teman-teman dari samping gitu, kemajuannya seberapa, terus space giginya seberapa, sama ronsen yang satunya lagi itu yang panoramik. Nah, dua ronsen itu dibawa waktu saat pertama kali cetak gigi juga, dan kalau punya aku itu ronsennya aku tinggal di sana. Biar aku nggak perlu bolak-balik terus bawa-bawa ronsen, ntar kalau ketinggalan kan susah kan. Nah, terus setelah ronsen itu dokternya bilang, ini nggak perlu cabut gigi kok bisa. Jadi nanti aku tinggal di slicing aja, tapi kata dokternya aku perlu di slicing. Jadi slicing itu adalah gigi kamu itu dikurusin gitu, jadi biar dia tuh ada space buat maju atau mundur. Terus aku juga tanya kan, dok, saya itu sebenarnya termasuknya merongos atau tonggos gitu atau enggak sih? Soalnya saya ngerasa gigi depan saya, yang gigi atas saya tuh lebih maju daripada gigi bawah. Terus dokternya ngukur kan, kata dia, ini gigi kamu tuh masih normal. Jadi batas gigi yang dikatakan normal atau tidak overbite atau tidak underbite atau tidak tonggos tadi itu sebenarnya adalah 0,2 sampai 0,4 mm. Nah, kebetulan punya aku tuh 0,4 mm. Jadi sebenarnya kalau nambah dikit lagi udah termasuk tonggos sih. Cuma kata dokternya masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi masih normal. Emang manusia tuh secara umumnya gigi depannya itu, yang gigi atas itu lebih maju daripada yang gigi bawahnya. Jadi, oke, count it as a normal. Terus akhirnya
Akhirnya kawat gigi aku dipasang gitu kan. Terus nggak sakit sih kalau menurut aku dibandingin operasi gigi bungsu. Aku tuh justru heran teman-teman aku itu pada bilang pasang kawat gigi sakit loh. Dokternya juga bilang kemungkinan sakit nih kamu kalau misalnya sakit tiga hari dari sekarang nanti kamu minum paracetamol ya gini 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 gitu. Terus aku tuh sampai hari ketiga apanya yang sakit gitu. Aku tuh nggak ngerasa pusing atau tegang atau apa. Mungkin karena udah terlalu sering operasi gigi bungsu, jadi udah pernah ngerasain rasa sakit yang lebih sakit lagi gitu kan, daripada yang ini. Yang gigi bungsu tuh kan aku bilang 7 dari 10 kan level kesakitannya. Untuk dulu aku pernah kecelakaan, itu level kesakitannya kecelakaan motor gitu 9 dari 10. Kalau pasang kawat gigi kayak gini itu aku ngerasa berapa ya, 2 dari 10 nggak sakit gitu. Jadi kayak cuma tegang aja. Jadi kita seminggu pertama itu kehilangan daya gigit. Jadi aku nggak bisa ngunyah, even itu makanan yang lunak kayak tahu gitu tuh aku nggak bisa. Karena apa? Hakit. Kalau kayak gini hakit. Sekarang tuh udah nggak terlalu. Cuma kalau buat gigit yang keras daging gitu sekarang belum bisa, tetap sakit. Kalau aku gini. Terutama di gigi-gigi yang ditarget sama dokterku itu untuk maju atau mundur, which is gigi depan. Karena dokterku tuh bilang gigi belakangku tuh udah rapi semua gitu, udah pada tempatnya yang belakang. Cuma yang depan aja, yang memang nggak beraturan gitu kan. Jadinya dia agak ditarik-tarik dikit gitu deh. Nah, terus aku juga tanya, pantangan makanan ada nggak dok? Gitu katanya ya, pokoknya dalam beberapa hari kamu jangan makan yang terlalu keras aja gitu. Pokoknya pesannya cuma kayak gitu doang sih. Kayak nggak boleh makan yang keras-keras. Keras di sini tuh kayak ngunyah makan steak, terus makan yang dagingnya terlalu alot gitu, berakot ayam, paha ayam gitu udah nggak bisa. Tapi kalau dipotong kecil-kecil, aku sih bisa ya kalau sekarang. Cuma kalau 3 hari atau seminggu pertama setelah pasang kawat gigi itu memang nggak bisa sih. Karena masih sakit gitu, masih kayak tegang ya, bukan sakit, lebih tepatnya tegang. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman yang giginya rapi, aku tidak encourage kalian buat pasang kawat karena pilihan makanan kalian tuh jadi terbatas, terus juga gigi kalian itu jadi kayak tegang, ngilu, nggak enak gitu, sama makanan itu jadi cepet nyangkut guys. Jadi kayak aku makan dikit tuh nyangkut, makanannya itu nyangkut semua di kawat gigi gitu. Jadi kalau kalian udah punya gigi yang rapi, mendingan gak usah gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya gigi yang berantakan kayak aku, ya I encourage you guys to use braces gitu ya, harus pakai kawat. Biar giginya jadi lebih rapi. I think that's all dulu untuk video sharing aku tentang pemasangan kawat gigi atau behel di Audi Dental. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Atau kalau kalian mau sharing juga pengalaman kalian pasang kawat gigi, kalian juga boleh sharing di kolom komentar ya. Thank you guys for watching. See you at video-video selanjutnya di next partnya. Thank you guys for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.